Apa kabar hari ini adik-adik? Sehat, prestasi, luar biasa. Adik-adik setiap Bapak tanya, apa kabar hari ini? Adik-adik harus jawab, sehat, prestasi, luar biasa. Adik-adik yang Bapak sangat banggakan. Adik-adik di rumah, Bapak di sekolah. Saya senang sekali ketemu dengan adik-adik. Karena kita berjumpa di suatu situasi yang berlainan. Kita akan belajar, adik-adik di rumah, Bapak di sekolah. Tetapi semuanya sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita buka dengan doa. Adik-adik berdiri di rumah, sikap sempurna. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Masih tetap berdiri, kita menyanyi lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Kita bela bersama. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk adik-adik. Kita tepuk tangan. Ya, kita tepuk tangan berarti kita gembira. Ya, kalau Tora nak tepuk tangan, pasti Tora merasa sedih. Tapi ketika adik-adik tepuk tangan, adik-adik juga gembira. Dan Bapak juga sangat gembira ketemu dengan adik-adik. Karena diberi kesempatan Bapak mengajar di kelas 7 di Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 Kalawat dengan mata pelajaran matematika. Ya, matematika adik-adik pelajaran yang paling gampang. Sebab matematika dari dulu, sekarang, dan seterusnya sampai selama-lamanya tidak akan berubah-ubah. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Mama dan papa dulu ada belajar dulu pelama, tetap itu 1 tambah 1, 2. Terus sekarang 1 tambah 1, 2. Besok-besok juga 1 tambah 1, 2. Jadi pelajarannya tidak akan berubah seperti mata-mata pelajaran yang lain. Ya adik-adik, kita akan mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat adik-adik bukan itu bilangan bulat seperti Pak Guru.
bulat seperti bola pingpong, tidak seperti bulat seperti yang selalu ada dilihat yang bentuknya bulat. Tetapi bilangan bulat sekarang akan turun pelajari bilangan bulat yang memuat banyak bilangan di dalam bilangan bulat itu. Di SD, adik-adik pernah belajar, pasti ini bilangan bulat. Ya toh? Adik-adik belajar di bilangan bulat di SD. Ya. Lihat adik-adik, di SD pernah adik pasti mengingat kembali adik-adik pernah belajar bilangan bulat di SD. Lihat sini, Dek. Ya. Bilangan bulat di SD sama juga dengan bilangan bulat yang ada di SMP. Tetapi sebelumnya kita akan belajar dengan bilangan bulat dan lambangnya. Nah, bilangan bulat yang dalam lambangnya seperti mana Bapak So bilang tadi, maka di SD adik-adik pernah belajar ya, himpunan bilangan asli dan himpunan bilangan caca. Ya toh? Adik-adik, kita lanjut adik-adik. Ya. Jika kita melakukan operasi dua buah bilangan sembarang masing-masing tersebut, maka sebelum ditentukan bilangan asli atau bilangan caca, jawabannya pasti adik-adik bingung. Itu 3 kurang 5 sama dengan negatif 2. Nah, benar adik-adik. 3 dan 5 adalah bilangan asli. Sedangkan negatif 2 bukanlah bilangan asli. Oleh sebab itu, perlu kita mempelajari himpunan bilangan yang lebih daripada himpunan bilangan asli dan bilangan caca, yaitu bilangan bulat. Adik-adik, bilangan bulat bukan cuma membuat bilangan caca dan bilangan asli. Masih banyak bilangan di dalam. Ada bilangan ganjil, genap, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lanjut adik-adik. Kita akan pelajari apa arti dari bilangan bulat itu. Ya. Pada garis bilangan, adik-adik, secara vertikal, ya, vertikal, kita beri nama vertikal. Kalau biasa orang berdiri saja, Dek. Berdiri itu vertikal. Sedangkan horizontal, orang tidur. Nah, umpamanya ada garis vertikal tersebut titik A, menunjukkan bilangan 2. Sedangkan titik B, 1 satuan di bawah dari 0. Nah, 2 di atas dari 0. Sedangkan titik yang lain, umpamanya negatif 1, negatif 2 di bawah dari 0. Itu garis vertikal. Nah, sekarang kalau horizontal, ya toh, horizontal, kita tulis negatif 1, ya toh, dan kita baca, ya, kita baca 1. Sedangkan kalau ada titik C berada di satuan bawah atau di samping dari 0, kita tulis negatif 3. Jadi adik-adik lihat sini contoh yang Bapak mau jelaskan di sini supaya adik bisa mengerti. Kalau orang berdiri secara horizontal, ya, atau vertikal, ya, kita berdiri atau kita tidur,
Torang pediri ini adalah 0. Yaitu adik-adik 0. 0. Kanan ini adalah kanan. Ya. Adalah positif. Sedangkan kiri adalah negatif. Jadi ini 0. Ya, diri kita 0. Yang bilangan yang ada di kanan. Ya, kanan adalah yang ada di kanan adalah positif, bilangan yang ada di kiri adalah negatif. Ya, nggak baik-baik adik-adik ya. Kita lanjutkan. Ya, lihat sini adik-adik. Pada garis bilangan, seperti mana Bapak bilang tadi, ya, 0 adalah diri kita. Ya, 0 adalah diri kita. Ada sebelah kanan ya, 1, ya, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dari 1 ini dari 0 ke 1. Baru 1 ke 2, 2 ke 3, 3 dan seterusnya. Itu semakin jauh dari 0 kalau bilang positif, semakin besar DP nilai. Ya, ulangi lagi ya. Dari 0, 1 ke kanan, 2 ke kanan, 3 ke kanan, 4 jadi dan seterusnya. Semakin jauh dari 0, semakin besar DP nilai. Berbeda dengan negatif. Kalau 0, negatif 1. Ya toh? Negatif 1. Baru negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Semakin jauh dari 0, semakin kecil DP nilai. Hati-hati adik-adik ya. Dari 0, 0, 0, negatif 1, dia lebih kecil dari 0. Negatif 2, lebih kecil dari 1. Negatif 1. Negatif 3, lebih kecil dari 3 dan 4 dan seterusnya. Adik-adik pasti tahu itu. Ya. Jadi bilangan bulat, ya, lambangnya adalah, ya, bilangan bulat lambangnya adalah B besar, kurung kurawal, 3 titik. Pertama, mengapa 3 titik pertama? Berarti ada negatif 4, negatif 5, ya toh? Nah, negatif sini ada dalam tayangan ini ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Adik-adik bukan 2 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Adik-adik pasti sudah mengetahui. Ini dari SD. Kita lanjut adik-adik. Ya, kita lanjut tentang hubungan lebih dari, kurang dari antara bilangan bulat. Adik-adik pernah di SD paling adik-adik belajar. Itu kurang dari bagaimana, lebih dari bagaimana. Cuma di pengucapan agak berbeda. Kalau di SD, dorang bilang itu lebih dari, besar dari. Ya toh? Nah, sedangkan kalau di SMP, kurang dari, dorang kecil dari. Bapak tidak tahu apa yang orang katakan itu kurang dari adalah kecil, lebih dari adalah besar. Nentok apa itu besar, nentok mana yang kecil. Jadi itu adik-adik. Adik-adik harus tahu, ya, di SD pernah diajarkan oleh ibu guru, kurang dari dan lebih dari. Kalau di, sekali lagi, kalau di SD orang membilang lebih besar, lebih kecil. Karena sudah SMP, orang mesti pakai kurang dari, lebih dari. Nah, adik-adik lihat. Seterusnya adik-adik, mana itu kurang dari dan lebih dari? Ya, ya. Kita akan lihat nanti kurang dari, lebih dari, ya. Dalam soal nanti yang Bapak akan berikan. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ini. Karena setiap bilangan bulat menempati tempat tertentu pada satu garis.
bilangan, maka bilangan-bilangan tersebut dapat kita bandingkan satu sama yang lain sesuai dengan urutan bilangan pada garis itu. Maka makin ke kanan bilangan itu makin besar angkanya, makin ke kiri semakin ya. Bapak sudah jelaskan tadi. Nah, adik-adik perhatikanlah di bawah ini. Ya, perhatikan adik-adik ya. Dengan memperhatikan garis bilangan tadi, adik-adik tahu garis bilangan? Ya. Ya, garis bilangan tadi, bilangan di atas tadi, ya. Lengkapilah titik-titik pada soal berikut ini dengan tanda ini tanda. Ya, seperti mana Bapak bilang tadi, ini DP tanda. Ya, tanda ini kalau di SD ada bilang tanda lebih dari, ya, atau apa besar, lebih besar. Sekali lagi, orang di SMP pakai lebih dari. Sedangkan ini adalah kurang dari. Nah, sekarang ini ada materi, ada soal. Coba adik-adik sekarang ini dalam waktu 2 menit. Isi di tanda-tanda ini. Di tanda lebih dari atau kurang dari, ya, yaitu tanda 3.2. Mau isi tanda apa di dalam situ? Lebih dari atau kurang dari? Kalau negatif 4, negatif 2. Tanda apa yang harus adik-adik mau taruh? Lebih dari atau kurang dari? Negatif 5, negatif 1. Tanda apa adik-adik? Negatif 1, negatif 1, 3. Ya, dan seterusnya. Bapak berikan kesempatan 1-2 menit. Coba perhatikan. Jawab itu deh. Ya. Pasti adik-adik ikuti pelajaran, sudah pasti akan jawab. Pasti itu mau jawab. Ya. Oke? Mengingat waktu, sudah dapat jawab? Nah, sudah dapat jawab? Coba cocokkan dengan ini. Iya. Cocokkan jawaban Anda dengan ini. Nah, ini dia. 3 lebih dari 2. Gitu? Siapa yang benar? Berikan tanda cengkram benar. Negatif 4 kurang dari negatif 2. 5 negatif 5 kurang dari 1. Negatif 1 kurang dari negatif 3. Negatif 2 lebih dari negatif 2. 0 lebih dari negatif 4. Ya. Siapa yang benar semua? Tepuk tangan. Ya. Siapa yang benar semua? Tepuk tangan lagi ulang. Ya. Ya, ya, mudah-mudahan adik-adik benar semua kan? Pasti Bapak harapkan adik-adik benar semua. Nah, adik-adik yang Bapak sayangi, Bapak banggakan, kita akan akhiri pelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pada minggu depan, tetapi adik-adik akan Bapak berikan tugas di rumah, ya. Bapak berikan tugas di rumah, dan tugas itu adik-adik buat, dan adik-adik akan masukkan ke grup sekolah kelas masing-masing, ya, kelas masing-masing, dan nanti di grup itu Bapak akan share, ya, akan diperiksa, Bapak akan periksa minggu depan. Minggu depan tidak ada pelajaran matematika. Minggu depan kita akan belajar matematika, tapi
menjawab latihan-latihan soal yang Bapak berikan pada pagi hari ini. Lihat adik-adik soalnya. Ini soal nomor 1, nomor 2, ya. Ini ada di jelas ini. Ini lihat. Ini. Ya. Oke adik-adik. Bapak kira ini nanti Bapak juga akan share ke grup-grup masing-masing di soal. Dan adik-adik akan kerjakan di rumah masing-masing. Bapak kira ini sampai sini pertemuan kita pada pagi yang indah, yang mulia ini, ada pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan berpisah, pasti jumpa lagi. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Berdoa selesai, adik-adik tetap tinggal di rumah, jaga jarak, cuci tangan, ya, dan lipat tangan, berdoa pada Tuhan supaya itu COVID, koronces itu cepat berlalu dari orang semua. Selamat tinggal koronces. Merdeka. Merdeka. Iya ya aku Santi.